Manfaatkan fitur kemitraan afiliasi dengan hati-hati. Apalagi teman-teman berkonten di Facebook ini. Bikin konten sambil jualan, siapa sih yang nggak mau? Jadi kita tidak akan kehilangan audiens kita, tapi kita juga bisa sambil jualan. Gunakan strategi berkonten yang tepat, supaya akun kita bertumbuh, penghasilan kita juga tidak berkurang. Siapa nih yang fitur kemitraan afiliasinya sudah terbuka dan teman-teman bingung banget gimana cara memanfaatkannya? Bahkan akhir-akhir ini aku itu dengar banget ada gosip, katanya kalau kita itu sudah menyematkan produk, maka penghasilan dari monetisasi konten sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita hanya mendapatkan komisi dari kita berjualan produk. Itu hoax ya teman-teman. Walaupun kita menyematkan link produk untuk afiliasi kita tetap bisa mendapatkan komisi dari monetisasi konten kita dan dari beberapa fitur monetisasi yang sudah terbuka. Nah, karena kita sudah terlanjur nih memiliki audiens ataupun fans yang suka banget sama konten-konten kita. Misal teman-teman seorang edukator, atau teman-teman itu sering mengupload konten memasak, atau konten teman-teman itu seorang MUA. Nah, teman-teman jangan merubah isi konten teman-teman semua. Nanti audiens atau algoritma ya pasti akan berubah dong. Belum lagi audiens itu akan bosan. Ini konten kreator jualan terus isinya. Apalagi kalau audiens itu mau ngeklik nggak punya deh aplikasi Shopee. Tentu sangat membosankan. Nah, supaya hal itu tetap terjaga, teman-teman tetap membuat konten sesuai tema konten yang biasanya teman-teman bikin. Jadi teman-teman tidak akan kehilangan audiens atau fans nantinya. Nah, di tengah-tengah teman-teman membuat konten yang biasa teman-teman bikin sesuai dengan tema yang teman-teman gunakan, maka teman-teman bisa menyelipkan link jualan teman-teman semua. Nah, link jualan itu harus sesuai sama isi konten teman-teman semua. Atau teman-teman bisalah dibikin serempet-serempet gitu yang mirip-mirip. Contohnya nih, aku kasih edukasi tentang kemitraan afiliasi seperti ini. Nah, teman-teman salvok kan sama lipstick yang aku pakai. Banyak banget, hampir di semua komentar itu pada ngelihat lipstick yang aku pakai. Katanya itu benar-benar warnanya pink, natural banget di bibir dan menyatu. Tapi teman-teman nggak nyangka kan kalau ternyata bibir aku ini aslinya itu gelap banget, hitam dan gelap. Aku berkali-kali tuh cari lipstick yang cocok di bibir aku tuh susah banget. Apalagi aku suka banget sama warna pink. Kebanyakan warna pink itu sulit untuk menutupi bibir hitam. Tapi aku punya satu produk nih yang cocok banget dan udah aku pakai bertahun-tahun dan aku nggak pernah ganti pakai lipstick teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada Color Fit punyanya Wardah. Dan ini tidak merusak bibir kita karena aku ini termasuk orang yang sensitif banget di area bibir. Ketika aku pakai produk yang nggak cocok di bibir aku langsung pada ngelupas dan sakit pedih gitu loh. Tapi ketika aku pakai ini justru melembabkan dan ini termasuk awet ya, kategori awet untuk sebuah lipstick. Tuh lihat, bener-bener natural banget kita pakai. Nah kalau aku pakainya yang varian Romantic Namsan. Nah yang ini nih teman-teman. Nah itu tadi teman-teman salah satu bentuk video jualan. Nah jadi teman-teman tetap membuat konten yang biasa teman-teman gunakan temanya sambil teman-teman selipkan untuk teman-teman berjualan. Tapi teman-teman nggak perlu sedih sekiranya nih teman-teman nggak punya barangnya tapi pengen banget mempromosikan itu. Nah teman-teman bisa nih gunakan video lain tanpa teman-teman harus membawa barangnya. Nah itulah tugasnya kita sebagai konten kreator harus sekreatif mungkin. Nah ada lagi nih pertanyaan. Kak Gadis, apakah kita harus punya barang tersebut untuk kita promosikan? Jawabannya ya lebih baik punya sih teman-teman biar kita bisa mencontohkan barangnya langsung ke para audiens supaya mereka itu tertarik. Tapi kalau teman-teman gak punya barangnya, nah itulah tugas kita sebagai konten kreator untuk tetap kreatif gimana caranya tanpa barangnya itu ada wujudnya kita tetap bisa memberikan penawaran kepada audiens dengan kata-kata yang persuasif. Contohnya nih teman-teman, mau promosi sebuah parfum tapi teman-teman nggak punya di barangnya. Karena mungkin teman-teman lagi nggak bawa parfum itu. Nah, di salah-salah teman-teman membuat konten yang biasa teman-teman buat sesuai dengan tema teman-teman. Nah, tiba-tiba teman-teman langsung saja dipromosikan dengan kata-kata yang persuasif. Masih wangi banget. Padahal aku nyemprot parfumnya udah dari tadi pagi loh. Tapi badanku masih kecium wangi banget. Dari dulu aku nggak pernah ganti parfum. Udah bertahun-tahun aku masih pakai parfum yang sama terus. Wanginya bener-bener mewah, elegan. Buat kalian semua nih pecinta parfum, harus banget cobain ini. Linknya aku taruh di bawah ya. Jangan lupa check out dari link di bawah ini.
Nah, itu salah satu bentuk promosi tanpa memperlihatkan produk ya teman-teman. Jadi nanti audiens itu ketika melihat kita menawarkan produk tersebut dengan kata-kata persuasif, teman-teman para audiens melihat video kita tertarik, lalu kepo nih, pengen tahu nih sama parfum apa sih, akhirnya mengklik link yang kita bagikan tersebut. Ada banyak cara untuk kita bisa memanfaatkan fitur monetisasi yang sudah terbuka. Dan tugasnya konten kreator, ya memang harus kreatif. Apapun kendala dan tantangan yang ada di depan kita. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman semua. Salam sukses Facebook Pro. Bye.